Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Melania Ramadhani, mahasiswi PPL UI Suskariau 2020, program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membantu Ibu Nurul Anissa Zulmi selaku pamong saya di MA Hasanah sebagai guru mata pelajaran ekonomi pada kelas 10. Oke, langsung saja kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang pasar. Tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan pasar itu? Pasar merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli dengan penjual sehingga bisa melakukan interaksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Pasar bagi konsumen adalah tempat untuk mereka menemukan segala hal yang mereka butuhkan. Sedangkan bagi produsen, pasar adalah tempat untuk mereka menawarkan apa yang mereka jual, baik itu berupa barang ataupun jasa. Saat ini, pasar tidak hanya dapat dilakukan secara langsung seperti yang pada umumnya dilakukan di dalam gedung atau bangunan. Kini, pasar juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang kini banyak tersedia dan bisa diakses di ponsel kita semua. Untuk bisa dikatakan sebagai pasar, harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya harga yang telah disepakati. Oke, berikutnya kita masuk kepada peran pasar bagi perekonomian. Yang pertama yaitu peran pasar dalam kegiatan produksi, di mana ini berfungsi untuk memperoleh informasi barang apa saja yang laku di dalam pasar, sehingga ini memudahkan produsen untuk mengetahui barang yang mana saja yang disukai serta yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang kedua yaitu peran pasar dalam kegiatan distribusi, di mana ini berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Dengan adanya pasar, maka barang konsumsi menjadi sangat mudah ditemukan, sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Jenis struktur pasar terbagi menjadi yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk sempurna dari sebuah pasar yang ditandai dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, barang yang bersifat homogen, harga yang tidak dapat dipengaruhi oleh pembeli, penjual, maupun pemerintah. Contohnya seperti bursa efek. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu penjual dan banyak pembeli, di mana barang yang ia jual tidak memiliki substitusi, sehingga penjual bisa menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Contohnya seperti Pertamina. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah perpaduan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli yang ditandai dengan terdapat banyaknya penjual dan barang yang berbeda corak, dan juga persaingan promosi penjualan sangat aktif. Contohnya seperti minimarket. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli, yang merupakan struktur pasar yang terdiri dari beberapa penjual dan banyak pembeli. Barang yang dijual bersifat homogen dan perusahaan bisa menentukan sendiri harga produknya. Contohnya seperti perusahaan rokok. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi kali ini. Semoga materi yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.